Assalamualaikum. Bagaimana anak ibu? Sehat semuanya? Baiklah, pagi ini kita akan memulai pelajaran. Itu tentu kita berserah diri dulu, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa. Dipimpin ketua kelas hadir. Doa dulu. Baiklah, sebelum kita mulai kita ambil daftar hadir dulu. Tuh, ibu absen lah dulu. Ani, Bobi, Rina hadir. Siapa yang ya, hadir semua? Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita sesuai dengan pokok bahasan yang telah ibu berikan. Itu adalah tentang pengaruh apa kemarin? Masih ingat? Ya. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan RI. Minggu kemarin kan sudah ibu bagi tugas masing-masing. Itu adalah apa pengaruhnya. Sudah ada kelompok sudah dibagi 4. Sekarang anak ibu duduk per kelompok dulu. Mejanya sudah diatur ya. Bagus, anak ibu sudah menyiapkan bangku dan kursinya untuk duduk per kelompok. Masing-masing kelompok nanti menampilkan seperti yang sudah ibu beritahu sebelumnya. Itu adalah aspek politik, itu ada aspek ekonomi, sosial, budaya, itu dari dampak negatif dan dampak positif. Sudah siap semua kelompok untuk tampil? Nah, bagus. Sekarang yang tampil itu kita ada 4 kelompok, kita panggil dulu. Ibu akan menunjuk yang tampil itu adalah ibu serahkan kepada siapa yang mau dulu. Ya, bagus. Kelompok 3 dulu tampil. Yang akan ditampilkan, nah coba dengarkan dulu. Apa yang akan ditampilkan itu adalah ada dampak negatif positif dari segi ekonomi. Kalau kita lihat dari segi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang lain kelompoknya itu adalah nanti mendengar, itu adalah paparan dari kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4 itu boleh menanggapi. Kita lihat, kita dengarkan dulu apakah sesuai dengan pendapat kita atau tidak. Berarti kalau enggak nanti boleh. Satu kelompok kita tunjuk dulu sebagai moderatornya. Moderator 1 itu adalah kemudian siapa nanti yang akan membacakan hasil kelompoknya. Ibu serahkan, tunjuk saja siapanya. Dah. Sekarang kelompok 3, kita mulai lagi. Kelompok 3. Ya, siapa? Ya, nampaknya ketua yang maju. Ketua yaitu adalah Iqbal. Nah, Iqbal membacakan kelompoknya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat apa dulu? Lanjut. Dari aspek politik. Dari aspek politik, apa itu dampak negatif dulu, apa dampak positif? Nah, ya lanjut. Itu adalah dampak positif. Lanjut. Nah, bagus. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain? Apakah itu dampak positifnya dari kita lihat pengaruh iptek? Ya, kata kelompok 1 tadi itu adalah bahwa pengaruhnya itu adalah supaya terjadi di sana itu adanya kebebasan, liberalisme. Kemudian dengan bebasnya nanti masyarakat atau rakyat itu bebas mengeluarkan apa ide-idenya itu karena adanya keterbukaan. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan enggak atau kita setuju? Ya kelompok 1. Apa tanggapannya? Ada lagi saran yang lain atau bagaimana? Kita lihat dulu ini kelompok ini pendapat dia betul apa salah? Ada yang menambahkan enggak? Nah, bagus. Ada yang menambahkan, kelompok 1 menambahkan. Itu yang kita lihat yang kebebasan liberalisme ada tambahan atau bagaimana? Ada tambahan? Ya.
tambahannya ini adalah kalau pendapatnya bahwa liberalisme itu adalah kebebasan, kalau ditambahan kelompok satu itu adalah karena di sini berpolitik itu adalah lebih terbuka, kata kelompok satu. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju? Nah, nanti kita simpan dulu, nanti kan akhir nanti kita beri tanggapan dari semua kelompok, nanti terakhir ibu yang menjelaskan. Itu adalah dampak positif. Nah, sekarang kelompok 3, dampak negatifnya lagi. Iya, dampak negatifnya itu adalah dari segi politik itu akan apa tadi? Akan terjadinya anarki. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 4, ya bagus. Kelompok 4 begini. Ya, anarkis ini apa maksudnya? Kalau kita lihat itu adalah mungkin akan terjadi itu adalah penindasan, itu adalah bersifat politik, itu ada yang dari segi negatif akan timbulnya nanti itu adalah kejahatan politik. Itu adalah bagus, ya yaitu bagus. Berarti ada lagi. Dah, sekarang dari segi ekonomi lagi. Karena kelompok 3 apa paparannya dari kelompok 3 dari segi ekonomi, apa dari aspek positifnya? Ya, kelompok 3 aspek positif itu adalah itu akan di sini adanya akan banyak dari pasar bebas itu akan masuk, itu adalah namanya penanaman modal itu adalah banyaknya barang-barang masuk ke Indonesia yang akan nanti menambah investasi dari bangsa Indonesia. Ya, gimana tanggapan dari kelompok lain? Itu dari aspek positif kata kelompok 3. Ya, kelompok 2 gimana kelompok 2? Kelompok 2 kok kurang aktif nampak bagi Ibu. Sekarang kelompok 2 ini bagaimana? Udah ada dibikin. Nah, bagaimana pendapat dari kelompok 3 tadi? Sekarang kita lihat. Kalau ada tambahan boleh. Dari aspek positif. Kita lihat dari aspek positifnya tadi ini. Dari aspek positifnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi bagaimana? Akan banyaknya itu adalah banyaknya nanti itu adalah barang-barang di Indonesia akan laku. Itu aspek positif. Kalau yang negatifnya mana? Yang negatif kelompok 3. Yang negatif apa kelompok 3? Ulangi lagi. Yang negatifnya kata dia itu adalah itu menumpuknya barang-barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ya. Berarti di sini barang-barang dari dalam negeri kurang laku. Ya enggak? Gimana kelompok lain? Ada tanggapan enggak? Nah, berarti kelompok yang sama jawabannya. Ada yang beda enggak? Ada yang beda? Kemudian kita lihat lagi dari aspek sosial budaya, apa dampak positif dan negatif. Dari sosial budaya adalah dampak positif dan negatifnya. Kalau kita lihat, apa kata kelompok 3? Itu adalah dengan kemajuan teknologi dunia ini semakin kecil. Ya enggak dalam sosial budaya. Ya bagus. Kelompok 3 bagaimana tanggapan dari kelompok yang ada nambah enggak? Sekarang Ibu minta penjelasan dari kelompok 3. Apa maksud dari? Ada pertanyaan? Dari kelompok lain? Kelompok 1 sudah bertanya gimana? Apa maksudnya? Tadi dia mengulangi pertanyaan bahwa dunia ini semakin kecil karena kemajuan teknologi. Bisa enggak kelompok 3 menjelaskan? Ya bagus. Dia mengatakan karena contoh di sini dia lihat bahwa kita berada di dalam negeri, kita bisa melihat keadaan di luar negeri. Itu maka dia mengatakan itu adalah dunia ini semakin kecil. Apapun kejadian di luar negeri, dia langsung bisa melihat. Bagaimana dari kelompok lain itu tanggapan dari kelompok 3? Gimana?
diskusi kita nampaknya mulai sangat semuanya itu adalah aktif. Ya, nanti gantian bertanya. Pertanyaan. Nah, ini kita paparkan dulu. Ada lagi penambahan enggak? Kita lihat dulu dari segi pertahanan dan keamanan. Lanjut kelompok 3. Dah? Pertahanan keamanan, apa dampak positif dari aspek iptek? Nah, ya, bagus. Dia mengatakan bahwa itu adalah semakin aktifnya penegak hukum. Ya, timbul pertanyaan. Ada pertanyaan? Dia mengatakan semakin aktifnya penegak hukum. Ada kelompok lain yang bertanya, penegak hukum itu siapa saja? Dan ada kelompok lain yang bertanya. Kelompok 4 lagi bertanya. Dia menanyakan siapa-siapa saja yang termasuk penegak hukum tersebut. Ya, bagus pertanyaannya. Penegak hukum itu terdiri dari siapa-siapa saja? Ya, dia mengatakan ada polisi, ada jaksa, ya, apalagi hakim, ya, itu adalah termasuk penegak hukum. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain. Semakin bagus pertanyaannya. Adalah itu dari aspek positif. Kalau dari aspek negatifnya, apa itu dari pertahanan dan keamanan. Ya, kelompok 3, tolong. Yang kelompok 3 mengatakan apa aspek itu adalah aspek negatif dari iptek. Ya, dia mengatakan aspek negatif dari iptek itu adalah karena ini kita lihat itu adalah mungkin dalam penegakan hukum akan banyak terjadi kejahatan karena masyarakat dia akan menyalahgunakan, itu adalah timbul keributan, itu adalah para penegak hukum. Tuh, dari segi pertahanan keamanan. Terakhir lagi dari segi aspek sosial budaya. Dari sosial budaya, dari segi positifnya apa? Dari segi positifnya, kata kelompok 3 dari segi positifnya itu adalah bahwa dari sosial budaya masyarakat akan lebih maju karena mempergunakan yang namanya iptek. Ya, bagaimana tanggapan kelompok lain? Itu pendapat kelompok 3. Kalau dari segi negatifnya, itu akan timbulnya gaya hidup yang namanya westernisasi. Ada kelompok 2 dia bertanya, westernisasi itu apa? Apa westernisasi? Kelompok 2, westernisasi itu apa? Ya, westernisasi itu adalah kata kelompok 3 itu adalah kebarat-baratan. Jadi yang namanya sikap kebarat-baratan kata kelompok 3. Bagaimana kelompok lain? Ya, setuju. Jadi itu yang dikatakan dengan berarti sosial budaya ini banyak juga efek negatifnya dari bidang aspek sosial budaya untuk iptek. Ada lagi yang lain? Timbulnya paham apa lagi? Apa? Gaya hidup yang mewah. Ya, ada lagi? Berarti tidak ada aspek positif. Dari segi kita lihat ada segi politik, ada segi ekonomi, aspek ekonomi, ada nanti aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan. Itu dari kelompok 3 yang tampil. Sekarang kelompok 3 sudah memaparkan hasilnya. Sudah ada pula pertanyaan. Yang lain ada enggak selain dari kelompok yang dipaparkan dari kelompok 3 tadi? Ada enggak yang ingin menambahkan? Terserah ibu, serahkan kepada anak ibu. Apakah dulu dari kelompok itu dari aspek politik, aspek sosial dulu, aspek ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan? Bagaimana? Anak ibu semangat nih, diskusinya diadakan dalam pelajaran itu adalah pada
pelajaran PPKN sekarang ini dibandingkan dari minggu lewat lebih bersemangat. Bagus. Ya. Ada lagi enggak pertanyaan? Ada pertanyaan. Ini dipertanyakan khusus kepada ibu nih atau kepada kelompok 3? Nih pertanyaan dari kelompok 2 pada ibu. Pada kelompok 3 ya. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Pengaruh itu adalah pengaruh aspek di sini sosial budaya itu dari aspek atau aspek sosial budaya dan ekonomi. Dia tekankan pada aspek ekonomi dulu. Ada pengaruh negatif. Apa pertanyaannya itu adalah apakah karena adanya pengajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini dari aspek ekonomi, apakah barang-barang itu adalah dari dalam negeri itu mungkin akan kalah saing dengan barang-barang dalam luar negeri? Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3? Yang tampil bisa enggak menjawab? Kata dia, barang-barangnya karena adanya pengaruh iptek itu, kita lihat barang kita yang ada di dalam negeri, apakah tidak kalah saing atau akan tertindas atau tak berharga lagi karena banyaknya barang-barang yang masuk dari luar negeri. Gimana? Nah, bagus penjelasannya. Dia mengatakan, ya karena itu adalah dampak negatif dari iptek ini karena barang-barang kita mungkin karena kita banyak mempunyai itu barang yang sangat tradisional dari barang dari luar negeri itu adalah barang yang sangat bagus. Berarti selera masyarakat, kita katakan itu akan cenderung itu adalah memilih barang luar negeri. Nah, ibu ketahui ini penekanan bagi ibu. Kadang orang Indonesia ini kan biarlah dia membeli merek daripada kualitas. Padahal mungkin dia tidak tahu bahwa dia itu sudah dipermainkan barang itu mereknya luar negeri pada bahannya luar negeri. Itu kepercayaan saja itu. Karena keyakinan orang Indonesia ini banyak yang termakan merek. Nah, bagaimana? Nah, ibu? Nah, berarti mungkin yang bisa pada hari ini yang tampil kelompok 3. Berarti kelompok 2, kelompok 1 nanti kelompok 4 lebih banyak lagi apa itu negatif dan dampak positif. Gimana anak-anak ibu? Nah, sekarang untuk ini kita simpulkan dulu bahwa pelajaran kita pengaruh iptek ini terhadap NKRI itu yang dikatakan oleh kelompok 3. Ini coba. Nah, ibu, itu adalah Raffi. Coba Raffi, bisa enggak mengambil kesimpulan dari tadi? Oh ya, bagus. Bahwa ilmu pengetahuan ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Bagus. Susi? Ya. Bisa enggak kesimpulan dari bahwa pelajaran kita hari ini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu di samping dampak negatif dan dampak positifnya itu sangat bagus. Kalau dampaknya itu adalah kita tidak tahu menjadi tahu. Itu dari ilmu pengetahuan juga. Dulu mungkin bahwa komunikasi kita ini hanya melihat itu adalah dengan surat. Sekarang tidak lagi, langsung. Tambah lagi itu ada kemajuan-kemajuan dengan adanya HP Android. Ya, itu adalah jualan kemajuan dari iptek. Nah, jadi itu sekarang karena waktu kita sudah habis, baiklah kita tutup pelajaran kita dulu. Minggu depan siap-siap kelompok yang belum tampil. Kita tutup pelajaran kita dulu dengan membacakan doa. Doa. Alhamdulillah. Baiklah, pada pelajaran ini ibu tutup. Banyak maaf ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.